Shalom adik-adik, apa kabarnya pada hari ini? Udah pakai baju rapi dan siapin Alkitab? Kita mau ibadah online seperti biasanya. Walaupun tetap online, kita tetap semangat ya adik-adik. Ya dong Kak, benar sekali Kak Christine. Oke, dengan Kak Christine dan Karina, kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Hai Alam Semesta. Dipimpin oleh Kak Christine. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sudah dibangunkan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Jika teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan melalui obat dimakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita mau nyanyi. Sebelum masuk firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu lagi, Sabda Tuhan Allah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, kembali lagi bersama dengan Kak Kezia di pagi hari yang indah ini, di mana kita mau membaca sebagian dari firman Tuhan dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pertama-tama Kak Kezia mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Dipersiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Mika 3 ayat 1 sampai 4. Nah, kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau bersatu di dalam doa. Kakak mau semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah baik kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami boleh bangun tidur dengan keadaan yang sehat, tubuh yang kuat, hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, Engkau sertai agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai membaca Alkitabnya. Kita baca secara bersama saja ya. Dari kitab Mika pasal 3 ayat 1-4. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Haleluya. Nah adik-adik, sekarang Kak Kesha mau tanya nih adik-adik. Apakah adik-adik pernah dimarahi atau ditegur oleh orang tua adik-adik atau guru di sekolah? Pasti pernah dong. Nah, adik-adik tahu nggak sih kira-kira apa ya penyebabnya sehingga mama papa atau guru-guru di sekolah marah nih sama adik-adik? Iya, karena adik-adik melakukan kesalahan. Jadi sama seperti bangsa Israel pada saat itu, Tuhan Allah murka kepada bangsa Israel karena bangsa Israel telah melakukan kejahatan, telah melakukan hal yang tidak baik. Apa aja sih hal-hal yang membuat Tuhan murka nih kepada bangsa Israel? Yang pertama, bangsa Israel itu pemimpin-pemimpinnya merampas hak orang miskin dan memeras mereka. Jadi orang-orang kaya diuntungkan dan mereka lebih memihak kepada orang yang mempunyai uang daripada orang yang miskin. Jadi orang miskin direndahkan adik-adik. Nah, lalu yang kedua, para pemimpin politik pada saat itu, mereka menerima suap dengan menaikkan pajak. Jadi pada saat itu bangsa Israel harus membayar pajak, tapi uang itu tidak dipergunakan dengan baik, dengan benar, tetapi diambil oleh pemimpin-pemimpin ini untuk keuntungan mereka. Lalu yang ketiga, para imam yang mengajar pada saat itu, mereka mengajar karena dibayar. Jadi mereka mau mengajar kalau mereka mendapat upah. Lalu yang keempat, para nabi bernubuat hal-hal palsu demi keuntungan, demi mendapatkan uang, demi mendapat kekuasaan. Jadi mereka menyebarkan berita-berita palsu, menyebarkan ajaran-ajaran sesat sehingga bangsa Israel merasa telah dibohongi oleh para nabi pada saat itu ya. Karena para nabi itu mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan menyebarkan hal-hal palsu. Nah, hal-hal itulah yang telah membuat Tuhan murka. Adik-adik tahu nggak sih, ketika Tuhan Allah murka, apa yang terjadi? Nah, Tuhan Allah pada saat itu murka kepada bangsa Israel, maka Tuhan Allah tidak mau lagi mendengarkan mereka. Tuhan Allah tidak mau lagi mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan Allah tidak mau memberkati mereka. Nah, sehingga pada saat itu Tuhan Allah mengutus. Dia memakai Nabi Mika untuk memberitahukan kepada semua bangsa Israel bahwa mereka harus bertobat. Nah, pada saat itu karena kejahatan yang sudah mereka lakukan, Tuhan Allah murka dan tidak mau memberkati hidup mereka, tidak mau mendengarkan doa mereka. Tapi Tuhan Allah mau mengutus Nabi Mika supaya mereka bertobat. Sama halnya seperti adik-adik. Pertobatan apa sih yang kira-kira adik-adik bisa lakukan ketika adik-adik melakukan kesalahan? Yang pertama, adik-adik harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jika Tuhan sudah memberikan adik-adik berkat melalui orang tua adik-adik, adik-adik harus selalu mengucap
syukur dengan berdoa dan memuji nama Tuhan. Lalu yang kedua, adik-adik tidak boleh bersungut-sungut. Kalau misalkan sedang ada masalah, tetapi adik-adik harus mencari Tuhan, harus berdoa. Nah, lalu adik-adik, apa hal yang bisa adik-adik lakukan untuk tidak membuat Tuhan Allah marah? Yaitu adik-adik harus menjauhkan hal-hal yang jahat. Jadi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, adik-adik jangan lakukan ya. Contohnya seperti apa sih? Seperti contohnya menyontek, atau malas mengerjakan pekerjaan rumah, atau membangkang orang tua. Nah, itu adalah hal-hal yang harus adik-adik tinggalkan, jangan dilakukan ya, karena Tuhan Allah bisa marah. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kakak mau adik-adik untuk selalu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua, yang taat kepada perintah Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya adik-adik selalu diberkati hidupnya, selalu disertai oleh Tuhan Allah, dan juga adik-adik dimampukan dalam segala hal. Nah, adik-adik, sekian firman yang Kak Kesha sampaikan. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Kesha mau menginfokan kepada adik-adik bahwa ada tugas mingguan seperti biasa. Jadi tugasnya adalah adik-adik harus membuat sebuah video, yaitu video menghafal 10 perintah Allah dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Jadi adik-adik membuat video hafalan 10 perintah Allah yang ada di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu kemudian video itu di-share di grup WhatsApp paling lambat pukul 8 malam. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Oke. Cukup sekian firman yang telah Kak Kesha sampaikan. Sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai, memberkati, serta menolong kami di saat kami susah. Tuhan, kami mau belajar Tuhan bahwa kesalahan yang telah dilakukan bangsa Israel pada saat itu tidak akan terulang lagi. Kami sebagai anak-anak-Mu mau belajar Tuhan untuk menjadi anak yang taat, anak yang mengikuti perintah Tuhan, anak yang tidak akan melakukan kejahatan dan kesalahan. Karena kami tahu Tuhan bahwa jika kami melakukan kesalahan, Tuhan Allah akan jauh dari kami. Tuhan Allah tidak akan memberkati kami. Tapi kami mau berdoa untuk adik-adik kami semua yang ada di rumah, meskipun dalam keadaan yang susah pada saat ini, mereka mau menjadi terang dan garam bagi sesama mereka. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah dengan yang lainnya. Kiranya Engkau membimbing kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian dari Kak Kesha, sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu lagi, Bapa di surga mengasihiku. 1, 2, 3. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik siapin persembahannya atau masukin ke dalam amplop. Kalau enggak, dikasih ke papa mamanya untuk ditransfer di gereja. Oke. Sebelumnya itu adik-adik mendengarkan ayat ayat persembahannya
dari Roma 12 ayatnya ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Oke adik-adik, kita menyanyikan satu lagu. Mari bersyukur semua. Satu. Adik-adik, pertanyaannya tutup matanya, dipimpin oleh Kak Kristin. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat di gerejamu, dan berkatilah majelis yang mengelolanya supaya berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Warta pekat pada hari ini, minggu depan tanggal 5 September kita akan ibadah temu kangen melalui Zoom. Oke? Jangan lupa ya adik-adik pakai baju rapi. Oke Kak Rima. Demikianlah warta pekat PA pada hari ini. Oke adik-adik, kita sedikit lagi udah mau selesai ibadah kita. Kita menyanyikan satu lagu, Lawanlah godaan. Oke, 1, 2, 3. Kita aminkan doa ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, kami sudah selesai beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas selanjutnya ya Tuhan. Kau berkati ibadah ini supaya ibadah kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan-Mu dan berkenan tiap iringi langkah kami ya Tuhan. Berkatilah aktivitas seminggu kami akan mendatang ya Tuhan. Kau berikan kesehatan papa mama, kakak adik, dan teman-teman kami yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Shalom Shalom adik-adik. Jangan lupa ya tanggal 5 kita ibadah Zoom.